Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ajeng Kartika Sari, NIM 190210706, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 4, mata kuliah Metode Pembelajaran Ekonomi. Di sini, untuk menyelesaikan tugas UAS, mata kuliah Metode Pembelajaran Ekonomi, saya akan menyampaikan materi terkait dengan uang. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan metode ceramah dengan media pembelajarannya yaitu PowerPoint. Sebelum memasuki materi tentang uang, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai pasar, mulai dari pengertian, jenis, kelebihan dan kekurangan pasar itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai uang. Pengertian uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah, yang mana sesuatu yang dapat berfungsi secara umum sebagai sarana pertukaran barang dan jasa, aset, dan pembayaran terhadap utang-utang yang sah. Sejarah uang. Pada sejarah uang ini dibagi menjadi 4 masa. Masa pertama, masa sebelum barter. Pada masa ini, manusia belum menjadi makhluk sosial, sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Masa yang kedua, yakni masa barter. Pada masa ini, manusia menjadi makhluk sosial, yang mana manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari barter sendiri yakni menukar sekarung beras dengan sekarung terigu untuk kebutuhan karbohidrat setiap hari. Masa yang ketiga yakni sistem uang barang. Barang dasar yang hampir dimiliki dijadikan sebagai standar alat pembayaran seperti kerang, garam, biji-bijian. Pada masa keempat, yakni masa uang. Pada masa ini, terdapat uang logam dan uang kertas. Uang logam sendiri diprakarsai oleh bangsa Lydia. Uang logam sendiri terbuat dari campuran emas dan perak. Uang kertas diciptakan Tiongkok. Dalam hal ini pembuatan uang kertas karena ada kesulitan yang dihadapi pada saat membuat uang logam. Pasokan emas dan perak sangat terbatas. Selanjutnya, kriteria uang. Kriteria uang ada 5. Yang pertama, dapat diterima. Uang diterima secara umum penggunaannya, misalnya alat pembayaran. Yang kedua, mudah dibawa. Uang mudah dibawa kemana aja, bahkan dalam jumlah besar. Yang ketiga, terbagi-bagi, yang mana uang harus tersedia dalam berbagai bentuk nominal. Yang keempat, nilai stabil. Nilai uang tidak turun secara tajam. Yang kelima, tahan lama. Uang selalu berpindah tangan, maka harus dibuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian, fungsi uang. Fungsi uang sendiri ada 2, yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli, uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat ukur. Uang sebagai alat tukar yang mana mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Uang sebagai alat ukur yang mana mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Contohnya, harga pensil. Saya membeli 1 pensil seharga dengan Rp1.000. Fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran. Saya contohkan yakni membayar pajak. Uang sebagai penunjuk harga.
Dalam hal ini saya contohkan satu bolpen harganya 2.000, sedangkan satu pensil harganya 1.000. Uang sebagai alat pembayaran utang digunakan untuk melunasi utang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang sebagai alat penimbun kekayaan ini digunakan ketika ada keperluan yang mendadak. Kemudian jenis uang. Jenis uang ada 4. Berdasarkan bahan, berdasarkan kawasan, berdasarkan nilai, berdasarkan lembaga penerbit. Yang pertama berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan ini ada uang logam dan uang kertas. Uang logam sendiri itu terbuat dari emas dan perak. Sedangkan uang kertas terbuat dari bubur-bubur kertas yang mengandung kapas dan balsam dengan pewarna khusus agar uang kertas tahan lama, tidak mudah sobek, dan tidak mudah dipalsukan. Yang kedua berdasarkan kawasan. Ada 3, uang lokal, regional, internasional. Uang lokal. Uang yang berlaku di satu negara. Saya contohkan, saya tinggal di Indonesia. Jadi uang yang berlaku di negara Indonesia adalah rupiah. Mata uang rupiah. Uang regional. Uang regional ini berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Saya contohkan, mata uang euro dapat digunakan di berbagai negara yang ada di Eropa, seperti Jerman, Spanyol, dan lain-lain. Yang berikutnya, uang internasional. Uang ini berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, seperti US dollar. Kemudian yang ketiga berdasarkan nilai. Ada bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Bernilai penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada uang logam 500 rupiah itu bernilai sama dengan nominalnya. Sedangkan tidak bernilai penuh itu, yakni nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominal. Itu misalnya jenis uang kertas. Yang berikutnya, keempat berdasarkan lembaga penerbit. Ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal sendiri itu diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia pastinya, dan digunakan seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Yang berikutnya uang giral. Uang giral sendiri diterbitkan bank umum dalam bentuk cek, deposito, biljet, giro, dan lain sebagainya. Kemudian membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Itu ada 6. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, harga barang. Kelima, kemudahan dan kepastian mendapatkan kredit. Dan yang keenam, kekayaan yang dimiliki masyarakat. Nah, dalam materi yang saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada materi uang itu adanya pengertian sendiri. Uang adalah alat pembayaran yang sah pastinya. Kemudian terdapat sejarah uang, kriteria uang, fungsi uang, jenis uang, dan faktor-faktor yang memengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, dari sini kita dapat mengetahui dari
itu tadi. Dan saya harap kita semua paham akan materi tentang uang ini dan dapat diimplementasikan di masyarakat atau kedepannya nanti. Saya rasa cukup sekian tentang materi uang yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya berharap kalian semua dapat memahami dan mengerti apa itu tentang uang, sejarah uang, kriteria uang, fungsi uang, dan jenis uang, dan yang paling penting ialah faktor-faktor uang yang beredar di masyarakat, uang yang beredar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan materi tentang uang di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.